Banjir itu disebabkan oleh 3 hal selain curah hujan yang tinggi. 1. Daerah hulu, daerah hutan, daerah perkebunan beralih fungsi menjadi areal bangunan-bangunan, baik yang resmi maupun yang liar. Kemudian daerah aliran sungainya mengalami pendangkalan, kemudian penyempitan, berubah bangunan sepanjang sungai. Kemudian daerah hilirnya, rawa-rawa sudah diuruk berubah jadi bangunan. Kemudian danau-danau mengalami penyempitan, bahkan mengalami perubahan fungsi menjadi tidak ada. Nah, ketiga hal inilah yang menjadi penyebab banjir. Untuk itu, langkah yang harus kita lakukan bersama adalah mengembalikan daerah hulu, berani membongkar bangunan-bangunan yang ada di daerah resapan air, di areal perkebunan. Yang kedua, melakukan pelebaran sungai, pendalaman sungai, membongkar bangunan-bangunan di bantaran sungai. Yang ketiga, mengembalikan alih fungsi danau-danau. Ketiga kegiatan ini pasti mengambil resiko, tidak populer, dicaci maki, dibenci, dibully. Tapi pemimpin harus berani mengambil resiko itu, karena tugas pemimpin itu ada saatnya. Pemimpin itu bergurat batu, artinya dia harus kukuh pada pendiriannya. Ada saatnya dia bergurat air, yaitu selalu memberikan rasa nyaman, rasa aman pada lingkungan masyarakatnya. Nah, inilah yang harus dilakukan oleh kita bersama. Untuk itu, saya minta ke Pak Wali Kota Bekasi, tidak boleh berhenti, terus melakukan perubahan-perubahan kembali fungsi-fungsi sungai untuk berfungsi. Jangan takut didemonstrasi. Bupati Bekasi, gak boleh ragu melakukan perubahan-perubahan sungai diperlebar. Kemudian Bupati Kerawang, jangan ragu melakukan perubahan-perubahan di daerah-daerah yang dianggap hilir yang itu berpotensi banjir. Bupati Bogor, jangan ragu melakukan langkah-langkah penanganan pelebaran sungai, kemudian juga pengerukan sungai. Semua harus dilakukan. Karena apa? Kita ini bekerja bukan demi perorangan, kita bekerja bukan demi hari ini, kita bekerja demi masa depan. Untuk itu, saya ucapkan selamat bekerja. Dan kemudian para bupati yang lain, yang hari ini masyarakatnya kena uruk segala macam, segera identifikasi rumah-rumah yang di daerah perbukitan yang berpotensi longsor, ambil langkah-langkah tegas. Kemudian gerakan nanam pohon harus dikembalikan. Di bulan November, Desember nanti, seluruh wilayah Jawa Barat harus sentak menanami pohon dan berani melakukan tindakan-tindakan tegas. Penambangan-penambangan yang berpotensi menimbulkan longsor, merusak ekosistem harus dihentikan. Penambangan yang legal, kemudian memenuhi prosedur, dan itu juga kebutuhan kita. Tetap kita berikan ruang selama mereka taat kepada aturan, kemudian tidak merusak lingkungan, kemudian juga menjaga kesejahteraan pegawainya, bukan hanya memperkaya dirinya saja. Saya ucapkan selamat, mari bekerja, selamatkan alam dan lingkungan bagi kepentingan masa depan.